Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang adab kubur, ada 9 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, al-dharbu bimit'araqatin min hadid. Pertama, pukulan dengan palu dari besi yang bisa menghancurkan gunung. Dan itu berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari, di mana disebutkan bahwa fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi illa tsaqalaini. Ketika dia dipukul dengan palu itu, tidak ada manusia atau jin yang mendengarnya kecuali binatang-binatang itu. Binatang mendengar jeritan kita, tetapi manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Kemudian yang kedua, azab kubur itu terkadang dalam bentuk dihamparkan tikar dari neraka, dipakaikan pakaian dari neraka, dibukakan pintu dari neraka, disempitkan kuburannya, diletakkan palu yang bisa menghancurkan gunung, dan ditakut-takuti dengan azab akhirat. Bayangkan orang yang dikubur itu, sebagian mereka dibentangkan tikar dari neraka, dipakaikan pakaian dari neraka lagi, dibukakan pintu dari neraka lagi, disempitkan lagi kuburannya. Subhanallah. Ini azab kubur yang kedua. Gambaran azab kubur yang kedua bisa dibaca dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abi Daud dari hadis Bara bin Azib. Kemudian yang ketiga, al-khasfu fil ardi. Terkadang dibuat gempa dalam kuburan. Yang merasakan orang yang dikubur saja itu. Kita di atas bumi tidak ada gempa, tapi yang ada di kubur itu merasa digempakan, seolah-olah dia kemudian bumi itu digempa-gempakan, dan dia merasakan seperti itu. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, syakku janibai al-fammi ila qafa. Terkadang datang malaikat yang menakutkan, kemudian membawa celurit yang sangat tajam, kemudian dimasukkan ke mulutnya, kemudian diiris sampai ke tengkuknya. Jadi tarik, dimasukkan pisau itu ke mulutnya, kemudian ditarik sampai ke tengkuknya. Alhamdulillah. Atau terkadang radkhur ra'si bil hijarah. Ada malaikat yang membawa batu besar, kemudian orang itu dibaringkan, kemudian dibentur-benturkan kepalanya. Kalau hancur nih, dikembalikan lagi kepalanya menjadi bentuk baru, dihancurkan kembali, dan begitu seterusnya. Terkadang al-harqu fi tannuri minan nar. Disediakan satu mangkok, satu bejana yang sangat besar, isinya air yang mendidih dari api neraka, kemudian digorengkan di dalamnya. Atau terkadang tiba-tiba kemudian dia dihadapkan dengan sungai, semuanya bentuk darah. Kemudian dia diletakkan di tengah-tengah sungai darah itu. Kemudian dia akan berenang, tidak bisa ke pinggir, karena setiap ke pinggir maka akan dipukulkan batu yang sangat besar ke mulutnya, sehingga dia akan berputar-putar sampai mati hidup lagi, dan begitu seterusnya. Dan 4 poin ini berdasarkan hadis Bukhari yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Samurah ibn Jundab radhiyallahu anhu. Kemudian yang nomor 8, ishti'alul malil masuk minal ghanaim ala sahibi. Kalau dia dahulunya di dunia suka mencuri ghanimah, harta rampasan perang yang belum dibagi, maka harta itu akan didatangkan dan akan menyala-nyala seperti api yang sangat besar dan menyambar-nyambar dirinya. Yang terakhir, yang nomor 9, wa ma hadzal adab al-hissi hunaka aidan adabul ma'nawi. Ini kan adab hissi, adab badannya, tapi di sana juga adab, ada yang disebut azabun ma'nawi, azab secara makna, dengan ditakut-takutinya dia dengan neraka. Jadi dibentangkan gambaran di neraka, nanti kamu akan masuk ke situ, nanti akan masuk ke situ, dan dia akan merasa takut yang luar biasa. Ini padahal baru azabul adna, ya, adab yang rendah. Azab yang besar itu nanti di neraka. Ini 9 gambaran tentang azab.